lagi di channel Coffee and Travel. Kali ini aku mau ngajak kalian staycation lagi. Cuma staycation kali ini tuh nggak di daerah Dago. Aku agak melipir dikit ke daerah Bojongkoneng Atas, tepatnya di Jalan Ciharalang nomor 99A Bandung. Untuk aksesnya lumayan ya, nanjak terus say. Jalannya sedikit bergelombang, tapi nggak apa-apa. Yang penting jalannya tuh masih rata mulus gitu loh. Patokannya The Twig Resto, kalau misalkan udah ngelewatin itu jaraknya sekitar 1,2 kiloan lah ke villanya. Nah kalau udah ada gapura ini, tandanya udah semakin dekat. Nanti posisinya tuh ada di sebelah kanan dan ada turunan yang curam banget. Jadi pastiin kendaraan kalian harus hati-hati. Dan satu lagi aku mau ingetin, kalau misalkan kalian kesini malam-malam, hati-hati ya guys, karena memang lumayan cukup gelap dan turunannya tuh curam banget. Dan sekarang kita udah masuk klasternya. Ini dia Kalia House. Fasadnya cakep ya, kayak rumah-rumah di Pinterest. Oh iya, villa ini tuh didesain langsung sama Dendi dan Darman Studio. Terus mereka tuh punya 3 kamar tidur dan 3 kamar mandi, yang salah satu kamar mandinya tuh punya fasilitas bathtub. Oke guys, sekarang kita udah masuk villanya. Di lantai 1 itu ada ruang tamu. Kalau kalian lihat sebetulnya dari luar tuh kelihatannya kayak 2 tingkat kan guys. Padahal villa ini tuh punya 3 tingkat loh. Nanti ya aku spill satu persatu. Fasilitas lainnya di sini ada treadmill dan ada yoga mat juga. Sekarang kita naik ke lantai 2. Menurutku kalau di lantai 2 ini kayaknya bakal banyak banget aktivitas deh dibanding lantai 1 atau bahkan lantai 3-nya. Nah, di lantai 2 di sini tuh ada living room, terus ada tenda kayak gini yang super kids friendly. Sebelum aku spill fasilitas lainnya, aku mau spill dulu nih, harga villa ini tuh start from 1,2 jutaan di weekday. Kalau mau booking, kalian bisa cek Instagram Kalia House atau bisa juga via Airbnb. Nah, fasilitas lainnya selain living room, mereka tuh punya workspace yang nyaman. Jadi buat teman-teman yang mau kerja sambil staycation bisa banget ya, karena areanya cukup nyaman. Selain itu, di lantai 2 tuh ada kamar mandi yang posisinya sebelahan banget sama workspace. Fasilitasnya ada sabun, sampo, water heater, dan ada setrika juga. Workspace dan toilet di lantai 2 udah aku spill. Sekarang aku mau ngajak kalian balik lagi nih ke living room. Untuk fasilitas di living room, of course sofa, terus mereka punya smart TV. Untuk smart TV-nya juga udah bisa YouTube, Netflix, Prime Video, dan lain-lain. Terus buat teman-teman yang nggak punya akun Netflix, jangan khawatir karena mereka udah nyediain akunnya juga. Sebelum aku spill area kitchen dan kamarnya, aku mau ngasih lihat dulu spot favoritku. Jadi dia itu posisinya ada di lantai 2. Area ini tuh dibikin outdoor dan open space. Dan yang menariknya lagi, mereka tuh menyediakan kolam pompa sama bola warna-warni kayak gini. Asik banget ya punya rumah kayak gini. Jadi lantai 2-nya tuh dimanfaatkan. Areanya tuh dibikin open space, terus dijadiin juga tempat buat nongkrong-nongkrong sambil lihat sunset. Kayaknya keren banget deh. Oke guys, sekarang kita udah masuk villanya lagi. Jadi di sini tuh ada kitchen yang posisinya ada di lantai 2. Fasilitasnya juga cukup lengkap. Ada kulkas, magic jar, kompor, terus peralatan masaknya juga lengkap ya teman-teman. Of course udah satu paket sama peralatan makan juga, kayak piring, sendok, garpu, mangkok, dan mug juga. Lanjut ke sebelah kitchen, langsung ketemu sama dining roomnya. Lighting dari dining roomnya tuh dibikin warm, desainnya juga estetik dan homey ya pastinya. Kalau aku lihat sih kayaknya ini kapasitas dari dining roomnya sekitar 4 orang. Lanjut ke area terakhir yaitu area bedroom. Jadi ketiga kamar ini tuh posisinya ada di lantai 3 semua nih teman-teman Croval. Yang pertama ada master bedroom, ukurannya lebih luas dan of course dia ada fasilitas AC, handuk, terus ada kaca full body juga. Ada beberapa storage, terus kalau misalkan kalian cari hair dryer, ini ada di master bedroom ya teman-teman. Terus mereka punya mini balkon kayak gini, yang view-nya tuh langsung menghadap ke arah teras di lantai 2 tadi ya. Oh ya, untuk master bedroom, dia tuh punya kamar mandi di dalam dan udah ada fasilitas bathtubnya dengan amenities yang lengkap juga teman-teman Croval. Sekarang kita lanjut ke room 2. Untuk room 2 ini ukuran kasurnya nggak terlalu besar. Dia ada fasilitas lemari dan katanya sih mau dipasang AC juga. Lanjut ke kamar mandi di lantai 3. Fasilitasnya ada water heater, sabun, sampo, bahkan sampai facial wash juga ada. Nah sekarang kita mau turun ke bawah lagi. Ternyata tadi ada yang kelewat nih guys. Jadi di lantai 2 tuh kayak ada taman tapi nggak terlalu luas. Area itu bisa dijadiin spot buat duduk-duduk juga sih sebenarnya. Oke, karena hari udah mulai sore, kayaknya kita harus aktivitas di dalam rumah aja kali ya. Dan ini penerangan ketika malam hari udah mulai dinyala-nyalain. Untuk pencahayaannya cukup sih teman-teman Croval. Suasananya warm tapi banyak lampu putihnya juga. Jadi nggak melulu lampu kuning gitu ya guys. Paham nggak sih? Karena aku hari ini udah banyak banget aktivitas, nyetir kesana kemari, saatnya aku tidur kali ya. Selamat malam. Dan selamat pagi teman-teman Croval. Hari ini cukup cerah, nggak kayak kemarin banyak ujiannya. Ini view di pagi hari dari lantai 3 dari master bedroomnya. Aku suka sih suasana di sini, adem, gak banyak kendaraan lewat. Jadi kalau kaum introvert liburan di sini kayak bakal suka deh. Oke guys, selesai ya review kali ini. Semoga yang belum staycation bisa staycation secepatnya. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Bye bye.